Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali semuanya di perkuliahan CAD-CAM kita hari ini. Ya, di perkuliahan CAD-CAM hari ini adalah untuk perkuliahan CAD-CAM di pertemuan ke-12. Ya. Untuk perkuliahan pertemuan ke-12, ke-13, dan ke-14, kita akan fokus mempelajari simulasi CAM untuk proses cutting. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari proses simulasi CAM untuk proses milling, kemudian turning. Maka setelah mempelajari dua proses tersebut, selanjutnya mulai dari pertemuan ke-12 ini sampai ke pertemuan 14, kita akan membahas pelajaran mengenai simulasi CAM untuk proses cutting. Untuk proses cutting tersendiri, ya, kita kenal ada 3 proses untuk cutting, yaitu proses plasma cutting, kemudian laser jet, dan water jet. Ya. Di 3 pertemuan ini, kita akan membahas masing-masing bidang tersebut. Di pertemuan ke-12, kita akan fokus membahas mengenai proses cutting untuk plasma cutting. Kemudian di pertemuan ke-13, kita akan membahas mengenai proses cutting untuk laser jet. Dan di pertemuan terakhir, pertemuan ke-14, kita akan membahas mengenai proses cutting untuk water jet. Oke, seperti biasa, sebelum kita mulai, kita aktifkan software inventornya. Kemudian kita aktifkan ya file project untuk mata kuliah CAD-CAM ini. Ya, kita klik di mata kuliah CAD-CAM, klik done. Nah, pertama-tama yang harus kita persiapkan sebelum kita masuk ke proses simulasi CAM untuk proses cutting, kita harus mempersiapkan dulu model untuk benda kerjanya ya. Kita klik di toolbar new, lalu kemudian klik di template standar.ipt, lalu klik create. Oke. Nah, di sini sebelum kita mulai biasakan kita save ya. Kita simpan di folder komponen. Nah, di sini kita ketik namanya cutting 1. Jadi ini pelajaran mengenai proses cutting ya, cutting 1. Oke. Kemudian kita klik ya start 2D sketch. Lalu sebelum kita klik, ini salah satu origin plan-nya, kita klik di home view, lalu klik. Kemudian kita akan coba buat ya, karena ini untuk proses plasma cutting ya. Jadi biasanya kan ada satu lembar plat ya. Dari satu lembar plat ini kita buat beberapa tempat ya dengan bentuk atau kontur-kontur barang yang akan kita potong ya, kita siapkan. Misalnya ada ini satu, kita mau motong bentuknya lingkaran. Misalnya 150. Terus di dalamnya kemudian juga ada yang berbentuk kotak ya. Ini. Ini kita buat selisihnya antara objek pertama dan objek kedua sekitar 5 mili ya, karena biasanya untuk plasma cutting itu memang ngasih jaraknya sekitar 5 mili. Jadi ada area space untuk potong. Kemudian ini 120 ya. Kemudian ada lagi berbentuk segitiga ya. Bentuk segitiga.
dan ini kita klik. Ini ada selisihnya 5 mili. Lalu ini kita buat kolinear ya. Ini juga kita buat nih coincident terhadap ini. Lalu kemudian ini kita coba kita pattern ya. Kita pattern. Klik ini, arahkan ke sana. Misalnya ini juga 80 ya. 155 ada 150 155. Oke. Misalnya ini kita buat ada 6. Oke. Kita klik OK. Ya, kita akan buat misalnya satu lembar plat ya. Untuk memotong bagian-bagian ini ya. Dan proses yang kita pergunakan adalah proses cutting untuk plasma ya. Kita finish sketch. Kemudian kita extrude. Untuk plasma cutting biasanya ketebalan platnya ya rata-rata untuk hasil yang optimal tuh bisa juga sih untuk plat-plat yang tebal ya. Bisa kita coba misalnya untuk plat 12 mili. Ya. Kita klik OK. Ya, ini misalnya kita save dulu. Ya, ini misalnya komponen-komponen yang diperlukan untuk produksi ya. Jadi kita harus menyiapkannya ini komponen-komponen ini sehingga dari satu lembar plat harus dipotong-potong ya untuk membuat komponen dengan ukuran seperti ini dan sebanyak ini. Kalau udah ya, jangan lupa kita save. Kita aktifkan menu cam-nya. Lalu kemudian seperti biasa kita klik setup ya. Kita klik setup. Nah, di sini di operation type ya, kita setting ke cutting karena kita akan menggunakan proses cutting ya. Karena proses yang akan kita lakukan ini adalah plasma cutting, jadi kita settingnya ke cutting. Kemudian di sini di WCS, nah, misalnya titik nolnya kita tempatkan dia di ujung sini. Ini titik nol ya. Lalu kemudian klik di modelnya supaya model ini terpilih ya untuk proses yang akan kita potong. Kemudian klik di stock. Di stock nih pastikan modenya relative size box. Kemudian add stock to sides and top bottom. Untuk sides ya kita setting di sini kan ada ukuran ini ya. Kita setting misalnya dia ada kelebihan side-nya 10 mili ya. Kita kasih 10 mili, untuk topnya 0. Bottom juga 0 ya, karena kan di sini biasanya untuk cutting tuh plat tuh tinggal ditaruh di bawah ya. Atau ada tempatnya khusus, kemudian tinggal ada gerakan untuk nozzle plasma cutting ya. Kemudian kalau udah kita klik di tab post process. Nah, di sini karena pertemuan ke-12, setting di program name-nya 1012. Lalu jangan lupa enter. Oke, supaya tidak berubah. Kita klik di stock, lalu klik lagi post process untuk ngecek ya. Nggak berubah kan? Oke, lalu klik lagi di tab setup. Kalau udah kita klik OK. Nah, jangan lupa di sini di setup kita rename ya. Setupnya kita rename. Kalau dia nggak ada di sini untuk pilihan rename, kita tinggal klik sekali, kemudian biarkan, lalu klik lagi sampai dia berubah seperti ini baru kita ganti. Ya, di sini kita kasih nama plasma cutting. Enter. Oke. Ini proses untuk plasma cutting. Kemudian setelah itu ya kita tinggal klik di sini di 2D profile. Untuk proses cutting ini hanya satu ya, 2D profile. Nah, di sini ya, di bagian type untuk tools kita ubah ya ke proses plasma cutting. Karena pelajaran kita di pertemuan ke-12 ini fokus ke pelajaran mengenai plasma cutting ya. Jadi settingnya ke plasma cutting. Kemudian curve width ya. Biasanya untuk
eh, ketebalan api potong ini biasanya itu sekitar 3 sampai 5 mili ya. Kita coba buat di sini 3 mili. Kemudian feet ya. Di sini kan 1000 mm per menit. Artinya dalam 1 menit itu 1 meter. Bisa jadi ini terlalu cepat ya. Coba kita kecilkan menjadi 100 mm per menit. Kemudian kita klik di tab geometri. Nah, di tab geometri ya, lihat di sini. Ini kan proses yang mau diambil kan ukurannya harus pas di sini, nggak boleh kurang ya. Maka di loopsnya kita ubah menjadi outer loop ya. Kemudian startnya di outside, karena kan yang bagian dalam kan nggak boleh rusak ya. Makanya nanti area potongnya harus berada di luar dari area ini ya. Oke. Kemudian kita klik di tab height, ya. Ikutin defaultnya seperti ini. Ya, karena stock topnya juga kan posisinya ketinggiannya sama dengan model topnya. Lalu klik di tab basis ya, di basis ikutin default, lalu di tab linking juga ikutin default. Kalau udah kita klik OK. Oh, ini satu lagi tadi kita lupa. Di tab geometri kita belum klik. Ini harus klik ya, area batas potongnya. Jadi semua modelnya ini harus kita klik. Tadi ada satu kelewat kita ya. Jadi harus pilih semua nih. Oke, kita cek nih dari atas. Ya, pastikan ini berada di area luar semua. Oke. Kemudian kalau udah kita klik OK. Kalau udah kita coba buat simulasinya. Klik kanan di plasma cutting, lalu klik simulate all. Ya. Nah, pastikan stok kecentang. Untuk toolpad coba kita cek ya. Jadi prosesnya nanti akan kelihatan ya, mana dulu. Kemudian kalau nggak mau kelihatan toolpad, kita clear di toolpad, lalu klik kanan play. Ini proses untuk cutting. Oke, kita cek ya. Lihat di sini proses potongnya. Nah, ini tadi yang prosesnya startnya dari luar tuh harus seperti ini. Jadi dia tidak ada melakukan pemakanan di bagian dalam ya. Oke ya, kita lihat di sini. Ini adalah untuk proses cutting. Dan kenapa kita harus setting jadi outside? Supaya nanti kan batas ininya, batas terluarnya ini tidak ada yang kemakan ya. Jadi benar-benar hasil yang didapat itu ya, benar-benar hasil aktual ya, hasil aktual. Ini seperti ini. Oke. Oke, kalau udah kita keluar dari simulation. Kemudian gimana kalau misalnya ini kita save dulu ya, kita save. Lalu gimana kalau misalnya di dalamnya ya, ternyata dia harus ada lubang di sini. Ya. Coba kita masuk lagi ke model. Kita masuk ke model. Misalnya di sini ya. Kita klik permukaan ini lalu klik create. Nah, di sini misalnya kita offset, dia ternyata harus dilubangi. Ya. Nah, di sini misalnya ya 70 ya, oke. Ini misalnya 45. Ini misalnya di sini 65. Oke, ya. Lalu kemudian kita pattern nih.
Oke ya, kita akan pattern ya, klik di sini direction 1, klik ini. Di sini misalnya 155 tadi. Oke. Kemudian ada ini 6 ya. Kita klik oke. Kalau udah, kita finish sketch. Kita finish sketch. Lalu kemudian kita klik ya, extrude. Pilih di cut nih sekarang. Lalu klik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oke, distance-nya all. Oke. Ya, lihat di sini ada lubang. Jangan lupa kita save. Lalu klik lagi di cam ya. Profile cam ya, klik kanan lalu edit. Ya, tadi ini plasma cutting ini 3. Oke. Outer loop, start outside. Oke, ya. Ini yang pertama yang bagian luar ya. Nah, berikutnya gimana yang bagian dalam? Itu bagian dalam kita klik lagi ya. Kita klik di menu cam, lalu klik di 2D profile. Nah, ini kita setting masih ke plasma cutting ya. Di sini curve width-nya juga masih 3 ya, karena biasanya untuk plasma cutting itu memang ketebalan potongnya bisa 3 sampai 5 mm ya, apinya itu. Beda kalau laser jet itu bisa lebih kecil, bisa 1 atau bahkan bisa kurang dari 1 sampai 2 mili ya kalau untuk laser jet. Kalau untuk water jet ya bisa diatur juga. Range-nya sekitar segitulah, 2 sampai 5 juga. Ya, kemudian kita cek di sini feed-nya sama, kita ganti ya 100 mm per menit. Oke, lalu kemudian klik di geometri. Nah, di geometri karena ini kan bagian yang harus dihilangkan ya. Maka di loops-nya pilih ke inner loops. Nah, start-nya jangan start outside ya. Kalau kita start outside nanti rusak di sininya. Kita ganti jadi start inside. Ya, lalu klik konturnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ya, 13 ya, 14 15 16 17 18. Oke, udah, lalu klik di tab height ya, ikutin default. Kemudian klik di faces juga ikutin default, klik di linking juga ikutin default. Kalau udah kita klik OK. Ya. Kemudian kita coba buat simulasinya. Klik kanan di plasma cutting, lalu klik simulate all. Ya, lalu klik kanan play. Jadi akan memproses untuk proses 2D profile yang pertama. Itu yang area terluar ya. Kemudian dia akan buat yang ke dalam ya. Oke, ya kita cek, kita lihat dari tapak atas. Lihat, untuk bagian terluar dia startnya dari luar ya. Semuanya startnya dari luar. Tapi untuk bagian dalam dia startnya dari dalam ya. Karena untuk menghindari terjadi kerusakan produk. Oke ya, jadi setidaknya mahasiswa ada pada paham ya, pada mengerti perbedaan pada saat kita mau memotong ya untuk bagian terluar dengan bagian terdalam ya. Tinggal nanti di startnya yang harus kita atur. Mana yang harus berada di luar startnya, mana yang harus berada di dalam. Oke ya. Oke, kalau udah jelas, kita keluar dari sini dari simulation.
Jadi setelah proses simulasi cam untuk proses cutting ya sudah selesai, selanjutnya seperti biasa kita akan buat list tool dan juga NC code ya. Oke, kita klik kanan di plasma cutting, lalu klik di sini generate setup sheet all. Nah, pastikan lokasi penyimpanannya harus benar ya. Lokasi penyimpanannya harus benar. Ya, di ref ya, to di ref, kita klik open. Kita tunggu sampai muncul. Coba kita cek lokasi penyimpanannya. Oke, nih lihat ya. Ini adalah list tool ya atau setup sheet untuk program 1012. Lihat di sini. Dia operasinya ada dua. Ya, ini plasma cutter dengan curve diameternya 3 mili. Kemudian dia ada melakukan dua proses ya. Proses pertama ini kan untuk profile outside. Kemudian proses kedua ini untuk profile inside. Ya. Di sini quality control left. Ini kan control left 0 mm, stock to leave-nya 0. Oke. Rapid distance minimum fit rate. Ini waktunya kan total waktu sekitar 2 jam 15 menit 50 detik. Ya, untuk proses pertama sekitar 1 jam 36 menit 2 detik. Kemudian proses yang kedua ini 39 menit 48 detik. Ya, jadi bisa diketahui di sini. Jangan lupa kita cek tadi lokasi penyimpanannya di mana. Ya, kita cek. Karena untuk mengecek filenya jangan sampai ini salah disimpan ya. Nah, ini cutting 1 ya. Oke. Cutting 1. Kemudian ini kita close dulu baru kemudian kita rename. Cutting 1 di sini. Tambahkan pertemuan 12 ya. Pertemuan 12. Oke. Kemudian berikutnya kita buat NC code-nya, klik kanan, lalu klik post process all. Ya, kita tunggu nih scanning prosesnya sampai selesai. Nah, di sini ya untuk post prosesornya kita jangan pakai yang turning. Kita coba pakai Fanuc ya, Fanuc biasa. Karena ini biasanya untuk post prosesor mesin CNC untuk plasma cutting ya. Bisa jadi dia menggunakan merek yang lain, tapi setidaknya secara prinsip dia hampir mirip dengan proses milling. Jadi kita pakai Fanuc coba. Kemudian lokasi penyimpanan ini pastikan ya harus benar ya. Lokasi penyimpanannya harus benar. Oke. Ya, tadi di 2D ref, CAD-CAM, 2D ref, oke. Kemudian programnya 1012, lalu klik pause. Pastikan dia di sini. CAD-CAM tutorial A. Coba kita cek di sini. Oh, ini agak beda ya. Lokasi penyimpanannya. Tutorial 2. Oh, ini agak beda. Coba kita cek. Jangan sampai salah, ini salah simpan ya. Oh, ini di desktop, pantesan. Kita cancel. Klik kanan tadi, kita klik simulate
post process all ya, Fanuc. Nah, ini kan desktop ya, kita klik. Pastikan lokasi penyimpanannya tidak salah. Oke. Jangan sampai salah. Oke, di sini open. Jadi makanya sekali lagi perlu dicek ya. Lokasi penyimpanan jangan sampai salah. Nah, ini baru benar. Ya, kita lengkapi ini 1012 strip cutting 1. Cutting 1 atau simulasi cam cutting ya. Simulasi cam cutting 12. Simulasi cam cutting atau kalau enggak di sini plasma ya. Nah, bagusnya biar enggak rancu yang cuttingnya kita hapus di sini jadi plasma cutting. Ya, ini 1012 strip simulasi cam plasma cutting. Oke, kalau udah kita klik save. Akan kita cek NC code yang terbentuk. Oh, ini ternyata salah. Ya. Ini salah kenapa? Karena dia tidak mensupport untuk proses plasma cutting, plasma cutting, kemudian laser cutting dan water jet ya. Laser jet dan water jet. Berarti kita coba klik kanan, klik post process all, kita ganti ini. Cari ya. Khusus untuk plasma cutting, laser jet dan water jet. Kita coba cari. Ini Fanuc nih ternyata nggak bisa ya. Generatif macam apa ya? G+. Kita coba kita cari ya di sini. Toolsheet. Kita coba cari Prisma Roland. Order mill. Kita coba order mill, kita cek. Nah, ini pada saat kita order mill ini kan berubah ya ini. Ini kita jangan lupa lokasi penyimpanannya juga jangan sampai salah. Ini. Kemudian kita klik pause. Bisa nggak? Ini dia. Kita klik. Untuk file yang ini kita delete. Yang error. Plasma cutting, oke, save. Kita klik kanan. Refresh. Oke, kita akan coba. Iya saja. Kita coba tunggu di sini. Ternyata nggak ada ya. Coba kita ulang. Klik kanan. Post process all. Ya, ini lokasi penyimpanan ya. Sudah benar. Klik post. Kita klik di sini. Simulasi cam. Plasma cutting.
bisa. Masih error juga ya. Jadi memang post prosesornya nggak tepat. Kita close. Jadi ini karena ini memang tergantung mesinnya ya, dia menggunakan post processor apa, ini kita juga harus tahu. Kita klik kanan, post process all. Coba Mil Plus Mitsubishi. Coba kita pakai yang Mitsubishi, klik. Kita coba pakai yang Mitsubishi. Kita coba pakai yang Mitsubishi. Oke. Post. Kita cek lagi di sini. Strip. Simulasi cam. Strip plasma cutting. Lalu klik save. Masih error ya. Di sini errornya waterjet laser plasma cutting toolpad is not supported by post configuration. Nah, ini jadi nggak cocok nih pakai Mitsubishi, juga nggak cocok. Berarti kita harus cek nih. Jadi ini harus kita cek juga prosesornya nih, post prosesornya. Mitsubishi juga nggak cocok. Multicam, ISO multicam. Nah, coba di operation sheet ya. Kita klik di operation sheet. Coba, mudah-mudahan bisa di operation sheet. Kita klik pause. Sini plasma cutting aja. Plasma cutting. Malah sheet lagi. Ya, salah nih. Klik post process operation sheet ya. Oh, salah nih. Operation sheet tadi malah untuk munculin itu. Operation sheet. Stop. Validator validating. Prisma SCM. Ntar ya, kita cek lagi di sini. Khusus untuk yang proses cutting. Fanuk. Coba pakai FlexiCam. Kita coba. Nggak ada salahnya kita coba-coba. Karena kita memang belum tahu juga ini post processor yang dipakai untuk oleh mesin yang untuk cutting ini, kita kan belum tahu nih. To the ref. Ini plasma cutting. Oke, kalau udah kita klik save. Masih ya. Masih error. Oke ya, jadi tadi masih gagal ya. Coba kita cek lagi di plasma cutting. Klik kanan, lalu klik post process all. Nah, di bagian ini ya, coba kita ganti ke proses cutting.
Oh, ternyata memang tidak ada konfigurasinya ya. Bagaimana cara ngakalinya ya? Cara mengatasi masalah ini, coba kita ganti ke APT intermediate. APT intermediate, terus ininya ke generative machining APT. Ya, klik sini. Kemudian lokasi penyimpanannya, cek lagi, jangan sampai salah. Oke, ini. Oke. Kemudian kita coba klik pause. Nah, di sini kita lengkapi ini plasma cutting. Jadi dia untuk post proses untuk cutting ini memang sedikit berbeda dengan proses milling ya. Coba kita klik save. Nah, seperti ini. Format APT itu tampilannya seperti ini. Dan mungkin untuk sementara solusinya seperti ini ya. Jadi berbeda dengan G-code untuk proses milling dan turning. Kalau untuk plasma cutting ini ya sementara kita tampilkan untuk codingnya ya dalam format APT seperti ini. Ya, karena memang untuk format NC dia nggak bisa. Jadi mau nggak mau kita pakai format APT. Oke, itu kalau udah ya. Berarti pertemuan kita ini udah hampir selesai. Sekarang tinggal terakhir. Di sini untuk mengumpulkan tugas ya. Buat folder baru. Namanya di sini kita ketik cat cam kemudian strip. Ini kelasnya apa? Apakah kelas A, B atau C ya? Kita klik di sini. Kemudian strip. Ini pertemuan keberapa? Kan pertemuan ke-12, berarti P12. Strip. Nama mahasiswa. Kemudian strip name. Ya. Bentar. Kemudian tadi hasil yang sudah dibuat seperti list tool, kemudian codingnya ya, ini format APT kita copy, tempatkan dia di sini, kemudian paste ya. Lalu jangan lupa juga untuk komponennya, dia kan komponennya namanya ini cutting 1 ya. Jangan lupa di sini kita save dulu ya, save. Lalu tadi cutting 1 ini kita copy. Ini cutting 1 ini membahas mengenai plasma cutting. Tempatkan dia di sini. Lalu paste ya. Oke. Kalau udah berarti kan udah ada ini ya, 3 jawaban di sini. Nah, kemudian folder ini kemudian tinggal di zip. Bisa menggunakan WinRAR ataupun WinZip ya. Kebetulan di komputer saya ini ada WinRAR, tinggal klik WinRAR lalu add to. Nah, kan ada ini file hasil zip atau RAR-nya. Ya, nanti file ini yang dikirimkan ke bagian tugas di Google Classroom. Oke, jelas ya? Ya, kalau udah jelas berarti pertemuan kita hari ini selesai sampai di sini ya. Insya Allah kita akan lanjutkan ke pertemuan selanjutnya yaitu di perkuliahan pertemuan ke-13 masih membahas mengenai cutting, cuma untuk prosesnya mengenai laser jet ya. Oke, demikian pertemuan kita hari ini. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.